Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengungkapkan keprihatinannya terkait penyusutan jumlah lahan pertanian dan petani di Indonesia. Penurunan jumlah petani ini disebabkan kurangnya minat dari generasi muda untuk melanjutkan pekerjaan di sektor pertanian. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengungkapkan keprihatinannya terkait penyusutan jumlah lahan pertanian dan petani di Indonesia. Menurutnya, penurunan jumlah petani ini disebabkan kurangnya minat dari generasi muda untuk melanjutkan pekerjaan di sektor pertanian. Berdasarkan sensus pertanian yang dilakukan BPS, mayoritas petani di Indonesia kini berusia di atas 55 tahun. Muldoko mengatakan, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. Di satu sisi, populasi Indonesia semakin meningkat, tetapi di sisi lain ada 3 masalah utama sektor pertanian nasional yang harus dihadapi. Data BPS terakhir bahwa mayoritas petani Indonesia saat ini usianya 55 tahun. Yang anomalinya ya, generasi Gen Z itu populasinya hanya 2,14% yang ada dalam sektor pertanian. Ini sungguh perlu untuk kita pikirkan. Jangan sampai ada sebuah kondisi yang paradoks. Sebagai solusi, Muldoko menyarankan perlunya ekstensifikasi lahan, termasuk membuka lahan baru di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki potensi untuk dikelola menjadi lahan pertanian. Kementerian Pertanian menetapkan target pengembangan klaster pertanian modern untuk mencapai swasembada pangan dalam 3 tahun ke depan. Pengembangan klaster pertanian modern akan dikembangkan di daerah-daerah strategis seperti Papua dan Kalimantan. Kementerian Pertanian menetapkan target pengembangan klaster pertanian modern untuk mencapai swasembada pangan dalam 3 tahun ke depan. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, pengembangan klaster pertanian di daerah-daerah strategis seperti Papua dan Kalimantan memiliki potensi besar untuk menangani masalah defisit pangan. Kementerian Pertanian mencatat luas area lahan pertanian di Kalimantan Tengah yang mencapai 500.000 hektar diproyeksikan akan menghasilkan 2 kali panen dengan produktivitas 5 ton per hektar. Dengan jumlah produksi tersebut, Amran memastikan defisit pangan dapat teratasi. Kemudian Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel. Nah, ini kita fokus daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan Indonesia nantinya. Amran memastikan untuk mewujudkan pertanian modern, seluruh sarana dan prasarana produksi telah terintegrasi dengan teknologi dan mekanisasi. Generasi muda akan berperan sebagai operator yang mengendalikan teknologi untuk bertani seperti drone dan remote control. Pemerintah telah menyalurkan lebih dari 1,5 juta ton bantuan pangan beras sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Ya, penyaluran bantuan pangan beras merupakan langkah efektif dalam menekan laju inflasi terutama di sektor pangan. Pemerintah telah menyalurkan lebih dari 1,5 juta ton bantuan pangan beras melalui 3 tahap. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, tahap pertama pada Januari-Maret 2024 sebanyak 659.131 ton beras telah disalurkan. Tahap kedua, April-Juni 2024 sudah mencatatkan penyaluran sebesar 653.356 ton, dan tahap ketiga Agustus 2024, penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai 218.171 ton. Dalam keterangan resminya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, upaya pemerintah melalui penyaluran bantuan pangan beras merupakan langkah efektif dalam menekan laju inflasi, terutama di sektor pangan. Arief memastikan sejak awal tahun pemerintah telah mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan dengan berbagai langkah pengendalian, salah satunya melalui penguatan cadangan pangan pemerintah. Ke depan, Bappenas bersama Perum Bulog terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah terpencil.